hangatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan publik Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu bedah naskah longkar, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan membedah salah satu naskah koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu naskah Labangkara. Jadi sebelum kita mulai, untuk lancarnya kegiatan, mari kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan informasikan sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jadi untuk bedah naskah yang kami laksanakan pada hari ini adalah yang pertama kali dilaksanakan untuk kegiatan mandiri dari museum ya. Tapi sebelumnya, di tahun sebelumnya kami sudah pernah melakukan kegiatan bedah naskah bekerjasama dengan Bujina Institut. Pada waktu itu yang kami bedah adalah naskah Banget Tonggo. Nah, karena banyaknya antusias ternyata dari kegiatan yang kami lakukan dari bedah naskah Banget Tonggo, maka pada tahun ini kami menyelenggarakan bedah naskah yang kami pilih pada kesempatan kali ini adalah naskah Labangkara. Nah, kenapa yang dipilih adalah naskah Labangkara? Tapi kita penasaran ya. Jadi nanti kita akan tanyakan kepada dua narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang ada di sebelah saya, narasumber yang pertama, beliau adalah museolog, Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bapak Bunyamin SSMP. Selamat siang, Pak. Kemudian satu lagi narasumber kita pada siang hari ini, beliau adalah budayawan, pemerhati museum, Bapak Dr. Andes Haji Lalu Agus Fadul Rahman. Selamat siang, museum. Baik, kita akan berbincang-bincang santai dengan kedua narasumber pada siang hari ini. Jadi langsung saja saya ke narasumber yang pertama ya, Bapak Kepala Museum. Jadi naskah Labangkara ini adalah koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Pak ya. Jadi koleksi naskah kuno. Yang ini kita tanyakan dan pasti ini diketahui oleh teman-teman dan juga adik-adik ini dari mahasiswa adalah sebenarnya seperti apa sih gambaran dari koleksi naskah-naskah kuno di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat? Karena kita tahu di luar sana kan ada banyak sekali naskah ya. Nah, koleksi museum itu seperti apa sih gambarannya, Pak? Terima kasih kepada host MC yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita kerja semua. Seperti yang ditanyakan oleh host tadi, bahwa naskah ini atau kalau dalam istilah permuseuman masuk dalam jenis koleksi filologika. Ini merupakan, kalau untuk PNITB, merupakan salah satu jenis koleksi unggulan ya. Mengapa itu koleksi unggulan? Pertama, naskah ini merupakan warisan budaya yang sangat lengkap. Dalam artian, di naskah ini ada berbagai disiplin, ada berbagai ilmu. Bisa dilakukan kajian melalui berbagai disiplin ilmu. Ada di situ ada sastra, ada agama, ada ilmu pemerintahan, hukum dan sebagainya, termasuk perikanan dan sebagainya. Ini sangat lengkap. Dan kemudian kalau orang bisa membaca, apalagi kalau sampai mengetahui dari bahannya itu dia tentang cara bahannya, itu bisa diketahui usianya. Lain halnya dengan koleksi yang lainnya. Kalau naskah biasa di kolopon ada siapa yang menyalin ya, bukan yang mengarang ya, karena naskah yang beredar sekarang adalah bukan ketik ya, atau yang ketik ya, bukan ketik. Kalau naskah asli atau autograf itu kita pakai jangan untuk daftar ketik aja yang sebulan kedua aja sudah susah ya. Naskah ketik bukan ketik naskah ini itu bisa dilihat dari koloponnya. Itu pun kalau misalnya yang menyalin nanti juga menyebutkan namanya di situ, siapa yang menyalin di mana, tanggal berapa gitu. Sehingga naskah ini bisa diketahui melalui penjelasan si penyalin atau si penulis. Nah, kemudian yang menjadi unggulan yang lainnya untuk koleksi museum, naskah kuno ini laris. Bukan laris banyak orang yang mau beli ya, tetapi laris orang ingin mengetahui seperti melakukan penelitian. Sehingga apa? Sehingga museum sudah 2 tahun ini mengadakan kegiatan sekolah filologika ya. Karena naskah ini hanya mengetahui di sini adalah orang yang bisa baca, orang yang bisa menerjemahkan ya.
Seperti adik-adik mahasiswa, saya rasa tidak ada yang bisa ini baca naskah ya. Walaupun dia di sekolah kuliahnya ada mata kuliah biologi, tapi kalau untuk 2 semester atau semester saya rasa belum cukup ya. Jadi paling tidak bisa mengenal. Nah ini ya yang menjadi unggulan naskah tersebut. Kemudian yang musuh miliki, jumlah naskah atau koleksi filologi yang musuh miliki adalah 1.392 ya, koleksi naskah atau koleksi filologika ya, jadi filologika. Dari 1.300 sekian itu naskah yang dimiliki yang menggunakan bahan dari daun lontar sebanyak 1.275 yang menggunakan daun lontar. Berarti yang lainnya pakai bahan apa? Ada dari kertas, ada dari kayu, ada dari bambu, ada dari pelepah inang ya, putih. Nah, dia macam-macam bahan naskah itu. Yang paling banyak adalah dari daun lontar. Ya. Dan naskah ini yang karena disebut naskah kuno, tentunya ini menggunakan aksara dan bahasa tradisional. Nah, untuk naskah yang kita miliki, saya sampaikan tadi banyak sekali naskah-naskah ini dari segi isi banyak sekali ya, dari tentang agama, tentang pemerintahan, hukum dan sebagainya. Tentunya naskah ini disampaikan melalui bahasa melalui puisi ya, menggunakan tembang dan sebagainya. Ini yang menariknya naskah, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk melakukan kajian. Nah, untuk naskah Babakara, Musuh Bukit Tengah Barat memiliki sebanyak, tidak banyak, itu 3 naskah Babakara. Yang paling banyak yang dimiliki oleh Musuh adalah naskah Puspoderma, itu sebanyak 99. Terus naskah Nabi Yusuf 90. Jadi naskah-naskah tentang agama, terutama agama Islam yang paling banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Babakara ini memang mungkin ada baru pikir apa Babakara lain ada dengan obat lombok, mungkin ya obat peraya pernah. Jadi kalau Babakara baru hari ini mungkin ya. Nah, makanya nanti itulah yang menjadi alasan kenapa kami mengambil Babakara, karena di sini juga banyak nilai-nilai yang sangat buruk ya, yang terkandung dalam naskah tersebut nanti akan kita oleh itu. Mungkin sementara dari saya sebagai pembuka tentang koleksi naskah yang ada di Museum Sejarah Bangsa. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita mendengarkan ya berapa banyaknya naskah yang dimiliki oleh museum, kemudian naskah Babakara yang sendiri jumlahnya tidak ada berapa. Ada yang penasaran mungkin ini Pak, dari mana saja sebenarnya koleksi-koleksi naskah yang ada di museum ini, kemudian bagaimana Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini dalam melaksanakan pelestarian terhadap naskah nasional. Baik, karena musuh kita adalah musuh provinsi, tentunya naskah kuno ini berasal dari 3 etnis ya, dari Lombok, dari Sasak, Samawa, Bodo. Itu paling banyak yang koleksi musuh kita adalah yang dari Lombok sebanyak 1923 ya, naskah Lombok. Kemudian apa tadi? Bagaimana museum ini dalam kiprahnya dalam pelestarian? Kita memang kegiatan kita perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan tentunya naskah ini harus kita rawat. Naskah-naskah yang ada di masyarakat memang banyak sekali, tetapi kondisinya sangat menyedihkan ya, ketika kami keliling dengan teman-teman beberapa tempat untuk membantu perawatan naskah. Ini terutama masyarakat yang hanya menyimpan saja, menganggap naskah sebagai benda pusaka, yaitu sayang sekali tidak pernah dikeluarkan. Jika kami datang membantu merawat, ada yang sudah hancur ya, hancur, sudah banyak semut di dalam, karena dimasukkan ke dalam bambu. Dalam bambu begitu dibuka sudah hancur. Terus ada yang sudah patah, bambu-bambu dan sebagainya. Nah, museum melakukan perlindungan, yaitu dengan mengumpulkan koleksi tersebut yang ada dari masyarakat. Itu pun tergantung ada tidaknya dana untuk pengadaan kumpulan koleksi tersebut. Melalui dana pengadaan koleksi tersebut bisa masuk ke museum, tentunya
kriteria tertentu ya dengan tertentu. Kemudian selain mengumpulkan, khusus juga melakukan perawatan. Ada kegiatan perawatan, baik kegiatan perawatan berupa preventif maupun kuratif tindakan, supaya tidak rusak ya, tindakan pencegahan maupun pengobatan. Sampai dia di Dewi Supraba. Dengan begitu dia juga tidak menjadi takjub, dia tidak menjadi merasa bahwa saya sukses, tidak. Tapi sampai di sana dia tetap menjadi seorang anak yang polos. Ditanya mau ngapain, saya mau jadi Dewi Supraba. Lalu dengan kepolosannya itu si ibu dari Dewi Supraba Kendran ini, di Dewi Supraba ini mengatakan, memang kata malaikat anak saya nanti akan turun ke bumi, tetapi perjalanan turun ke bumi yang akan diemban oleh siapa yang berani menjemputnya. Nah, itu yang kemudian mendapat kita. Bagaimana sekarang dia bisa membawa Dewi Supraba Kendran ini tanpa dilihat? Bagaimana caranya? Saya mau jalan, tidak mungkin karena dunianya berbeda. Saya mau digendong, tidak mungkin. Ini anak kecil yang mau menggendong, yang digendong ini gadis. Jadi tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Lalu diberitahu oleh oleh Putri Kendran sendiri, di atas kepala Ibu Dewi Supraba ada satu kotak namanya Cupu Manik Astagina. Kalau bisa mengambil itu maka kita akan selamat sampai, dan bahkan nanti kita bebas turun naik, mau dunia mau kaya, kalau bisa mengambil. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Kalau kita sekedar mau mengambil itu gampang sekali. Orang ibunya dia duduk di situ, kemudian di bawah bantal itu, tapi tidak secepat itu. Ada proses yang dilakukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai akhirnya Labang Kare mendapatkan. Nah, Labang Kare kemudian sampai kepada Cupu Manik Astagina, kemudian sang putri dimasukkan ke dalam Cupu Manik Astagina, lalu dia kembali ke dunia. Di antar perjalanan ini sampai ke negeri raksasa, luar biasa ramainya. Dia dikejar sama banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ingin menangkap kembali sang putri. Tetapi dia tidak dapat. Tetapi tetap ada, aromanya tetap keluar karena dia memang ada. Tetapi dia sudah dipegang oleh seseorang yang aromanya itu juga sama dengan aroma sang Dewi, sudah menjadi satu. Maka sampailah dia ke negeri raksasa. Kemudian turun. Nah, sampai di dunia ini, karena dia ditugaskan oleh Raja Wanasari, maka dia serahkan Dewi Kendran ini kepada Raja Wanasari. Tapi Raja Wanasari tidak mampu mendekati Dewi Kendran. Dia tolak terus karena memang bukan pemiliknya. Lalu dia kembali ke Labang Kare. Jadilah dia kemudian istri dari Labang Kare, menjadi menantu dari Rangga bin Sanga. Kemudian dia bolak-balik hidup dari dunia ke kayangan. Nah, apa yang bisa ditarik dari cerita? Jadi semuanya ini
kemudian tidak bisa kita tangkap. Kalau tadi saya masih nambah bumbu, ya, nambah bumbu pada lapis pertama, baru garam saja. Jadi kalau kita makan mangga yang sangat kecut, kasih garam, masih bisa dikabur. Tapi kalau cerita itu saja tadi, ya kecut, tapi saya kasih garam sedikit, adik-adik sudah terasa, oh. Sekarang tidak lagi garam, karena kita mesti kasih bumbu yang lain, bumbu yang lain, bumbu yang lain, sehingga menjadi satu sajian yang komplit yang memiliki makna. Sehingga kalau kita lihat analisisnya, kita mesti dari judul, alur, tokoh, dan setting. Ini yang harus kita paham. Dari judul Labang Kara, apa sih Labang Kara? Banyak interpretasi dari para pujangga, tetapi saya akan mengajak kepada interpretasi yang lebih dekat dengan katanya Labang Kara, Labang Kara. Adanya dekat, ada NG di situ sebenarnya laba hing. Tapi karena ada sandi menjadi labang kara. Nah, labang kara. Kara ini sendiri bisa berarti cahaya, bisa berarti sinar, bisa berarti pujian, bahkan bisa berarti tajam, bisa berarti keras. Jadi kalau kita coba melihat, maka kita akan kira-kira arahnya kepada keutamaan sifat cahaya, sinar atau pujian. Ini sebenarnya yang ingin ditonjolkan dalam naskah ini. Kemudian alurnya linear, ya, alurnya linear. Dari kehidupan kasat mata, kehidupan kita sekarang, kehidupan Wonosari, kemudian sampai pada kehidupan hakiki, kehidupan yang tadi dikatakan oleh Labang Kara, mati adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kalau kita mau hidup, maka matikan semuanya, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita masih belum matikan semua, yang hidup adalah yang dihidup-hidupkan sehingga diri kita mati. Hidup gaya, ya, hidup gaya. Hidup konsumerisme, yang hidup konsumerisme. Kemanusiaan kita mati. Jadi apa yang kita hidup-hidupkan akan menyebabkan kemanusiaan kita mati. Ya. Menuju kehidupan hakiki yang harus dijalani oleh manusia menuju kesempurnaan, melalui 7 tahap atau 7 kemenangan dalam pengendalian diri. Nah, inilah pintu. Setiap pintu katanya di dalam cerita itu dijaga oleh binatang buas. Lalu dengan gampang Labang Kara mengalahkan hanya dengan satu mutiara. Lemparkan satu mutiara, maka mereka akan sirna. Karena apa? Yang dia berikan adalah makanan bagi nafsu. Maka nafsu itu akan mengejar makanan yang dilemparkan, sehingga kemanusiaannya bisa terus terjaga. Beri makan kepada nafsu. Jangan dibunuh nafsu, tapi beri makan nafsu itu dengan makanan. Maka kita akan terus hidup dengan jernih. Nah, kata kunci di sini adalah awal keberadaan Labang Kara dan Randa Kincana. Tidak diketahui asal-muasalnya, tiba-tiba ada. Artinya dari tiada, pasti sesuatu yang ada berasal dari tiada. Kemudian awal perjalanan hidup Labang Kara adalah tantangan yang dihadapi. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan berjalan. Maka tantanglah diri Anda untuk berjalan.
Kalau sekedar duduk saja, duduk di bangku kuliah, selesai, tidak menantang diri, ya. Mau kuliah 10 tahun merasa nyaman saja. Baik undangan, teman-teman yang mahasiswa yang sudah hadir hari ini di Auditorium Masjid Negeri Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan publik Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu bedah naskah lengkap, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan membedah salah satu naskah koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu naskah Babangkara. Jadi sebelum kita mulai, untuk lancarnya kegiatan, mari kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan informasikan sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jadi untuk bedah naskah yang kami laksanakan pada hari ini adalah yang pertama kali dilaksanakan untuk kegiatan kami dari museum, ya. Tapi sebelumnya, di tahun sebelumnya kami sudah pernah melakukan kegiatan bedah naskah bekerjasama dengan Bujina Institut. Pada waktu itu yang kami bedah adalah naskah Babat Tonggok. Nah, karena banyaknya antusias ternyata dari kegiatan yang kami lakukan dari bedah naskah Babat Tonggok, maka pada tahun ini kami menyelenggarakan bedah naskah yang kami pilih pada kesempatan kali ini adalah naskah Babangkara. Kenapa yang dipilih adalah naskah Babangkara? Tapi kita penasaran, ya. Jadi nanti kita akan tanyakan kepada dua narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang ada di sebelah saya, narasumber yang pertama, beliau adalah museolog, Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Bapak Bunyamin SSMH. Selamat siang, Pak. Kemudian satu lagi narasumber kita pada siang hari ini, beliau adalah budayawan, pemerhati museum, Bapak Dr. Andes Haji Lalu Agus Fatul Rahman. Selamat siang, museum. Baik, kita akan berbincang-bincang santai dengan kedua narasumber pada siang hari ini. Jadi langsung saja saya ke narasumber yang pertama, ya, Bapak Kepala Museum. Jadi naskah Babangkara ini adalah koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Pak, ya. Jadi koleksi naskah kuno. Yang ini kita tanyakan dan pasti ini diketahui oleh teman-teman dan juga adik-adik ini dari mahasiswa adalah sebenarnya seperti apa sih gambaran dari koleksi naskah-naskah kuno di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat? Karena kita tahu di luar sana kan ada banyak sekali naskah, ya. Nah, koleksi museum itu seperti apa sih gambarannya, Pak? Terima kasih kepada host MC yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita kerja semua. Seperti yang ditanyakan oleh host tadi, bahwa naskah ini, atau kalau dalam istilah permuseuman, masuk dalam jenis koleksi filologika. Ini merupakan, kalau untuk INTB, merupakan salah satu jenis koleksi unggulan, ya. Mengapa itu koleksi unggulan? Pertama, naskah ini merupakan warisan budaya yang sangat lengkap. Dalam artian, di naskah ini ada berbagai disiplin, ada berbagai ilmu, bisa dilakukan kajian melalui berbagai disiplin ilmu. Ada di situ ada sastra, ada agama, ada ilmu pemerintahan, hukum dan sebagainya, termasuk perbincangan dan sebagainya. Ini sangat lengkap. Dan kemudian, kalau orang bisa membaca, apalagi kalau sampai mengetahui dari bahannya itu, dia tentang cara bahannya, itu bisa diketahui usianya. Lain halnya dengan koleksi yang lainnya. Kalau di naskah biasa di PowerPoint ada siapa yang menyalin, ya, bukan yang mengarang, ya, karena naskah yang beredar sekarang adalah hebat ketip, ya, atau hebat ketip. Kalau naskah asli atau autograf itu tidak pakai jangan autograf, ketip aja yang sebenarnya kedua aja sudah tidak susah, ya. Nah, sekarang bukan ketip sekarang ini itu bisa dilihat dari PowerPoint-nya. Itu pun kalau misalnya yang menyalin tadi juga menyebutkan namanya di situ, siapa yang menyalin di mana, tanggal berapa, gitu. Sehingga naskah ini bisa diketahui melalui penjelasan si penyalin atau si penulis. Nah,
menjadi unggulan yang lain. Untuk koleksi museum, naskah kuno ini laris, bukan laris banyak orang yang mau beli ya, tetapi laris orang ingin mengetahui seperti melakukan penelitian. Sehingga apa? Sehingga museum sudah 2 tahun ini mengadakan kegiatan sekolah filologika, ya. Karena naskah ini hanya mengetahui isinya adalah orang yang bisa baca, orang yang bisa menerjemahkan, ya. Seperti adik-adik mahasiswa, saya rasa tidak ada yang bisa ini baca naskah, ya. Walaupun dia di sekolah di kuliahnya ada mata kuliah filologika, tapi kalau untuk 2 semester atau semester saya rasa belum cukup, ya. Jadi paling tidak bisa mengenal. Nah ini ya yang menjadi unggulan naskah tersebut. Kemudian yang museum miliki, jumlah naskah atau koleksi filologika yang museum miliki adalah 1.392 ya, koleksi naskah atau koleksi filologika, ya, jadi filologika. Dari 1.300 sekian itu naskah yang dimiliki yang menggunakan bahan dari daun lontar sebanyak 1.275 yang menggunakan daun lontar. Berarti yang lainnya pakai bahan apa? Ada dari kertas, ada dari kayu, ada dari bambu, ada dari pelepah inang, ya. Nah, dia macam-macam bahan naskah itu. Yang paling banyak adalah dari daun lontar. Dan naskah ini yang karena disebut naskah kuno, tentunya itu menggunakan aksara dan bahasa tradisional. Nah, untuk naskah yang kita miliki, saya sampaikan tadi banyak sekali naskah-naskah ini dari segi isi banyak sekali, ya, dari ada tentang agama, tentang pemerintahan, hukum dan sebagainya. Tentunya naskah ini disampaikan melalui bahasa, melalui puisi, ya, menggunakan tembang dan sebagainya. Ini yang menariknya naskah, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk melakukan kajian. Nah, untuk naskah Babakara, Museum Kudus Tengah Barat memiliki sebanyak, tidak banyak, itu 3 naskah Babakara. Yang paling banyak yang dibuat oleh museum adalah naskah Puspederman, itu sebanyak 99. Terus naskah Nabi Yusuf 90. Jadi naskah-naskah tentang agama, terutama agama Islam yang paling banyak, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk Babakara ini memang mungkin ada baru pikir apa Babakara lain ada dengan obat lombok, mungkin ya obat peraya pernah. Jadi kalau Babakara baru hari ini mungkin, ya. Nah, makanya nanti itulah yang menjadi alasan kenapa kami mengambil Babakara, karena di sini juga banyak nilai-nilai yang sangat luhur, ya, yang terkandung dalam naskah tersebut nanti akan kita oleh teman-teman. Itu mungkin sementara dari saya sebagai pembuka tentang koleksi naskah yang ada di Museum Tengah Barat. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita mendengarkan, ya, berapa banyaknya naskah yang dimiliki oleh museum, kemudian naskah Babakara yang sendiri jumlahnya tidak ada berapa. Nah, ada yang penasaran mungkin ini, Pak, dari mana saja sebenarnya koleksi-koleksi naskah yang ada di museum ini, kemudian bagaimana Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini dalam melaksanakan pelestarian terhadap naskah kuno. Baik, karena museum kita adalah museum provinsi, tentunya naskah kuno ini berasal dari 3 etnis, ya, dari Lombok, dari Sasak, Samawa, Bojo. Untuk paling banyak yang koleksi museum kita adalah yang dari Lombok sebanyak 1.223, ya, naskah Lombok. Kemudian apa tadi? Bagaimana museum ini dalam perannya dalam pelestarian? Kita memang kegiatan kita perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan tentunya naskah ini harus kita rawat. Naskah-naskah yang ada di masyarakat memang banyak sekali, tetapi kondisinya sangat menyedihkan, ya, ketika kami keliling dengan teman-teman beberapa tempat untuk membantu perawatan naskah. Ini terutama masyarakat yang hanya menyimpan saja, menganggap naskah sebagai benda pusaka, yaitu sayang sekali tidak pernah dikeluarkan. Jika kami datang membantu merawat, ada yang sudah hancur, ya, hancur, sudah banyak semut di dalam
karena dimasukkan ke dalam bambu. Dalam bambu begitu dibuka sudah hancur. Terus ada yang sudah patah baru bambu dan sebagainya. Nah, museum melakukan perlindungan yaitu dengan mengumpulkan koleksi tersebut yang ada dari masa itu pun tergantung ada tidaknya dana untuk pengadaan kumpulan koleksi tersebut. Melalui dana pengadaan koleksi tersebut bisa masuk ke museum tentunya melalui kriteria tertentu ya dari naskah tersebut. Kemudian selain mengumpulkan, museum juga melakukan perawatan. Ada kegiatan perawatan, baik kegiatan perawatan berupa preventif maupun kuratif tindakan supaya tidak rusak ya, tindakan pencegahan maupun pengobatan. Misalnya sudah terlampau berjamur begitu ya. Nah, selain itu ada kegiatan pengembangan. Pengembangan ini ada beberapa kegiatan, antara lain aksara bahasa, kemudian dari asal bahasanya. Nah, kita tetap penasaran ya. Dari sekian banyak naskah tadi yang disebutkan oleh Bapak Munyamin ada 1392 koleksi ilmu kita. Kenapa yang dipilih ini Labangkara? Kita kan pasti penasaran ya. Jadi kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat naskah Labangkara ini menarik dibanding dengan naskah yang lain? Jelas. Terima kasih. Saya kasih waktu berapa? Kalau pertanyaan mengapa menarik kan, setiap orang punya cara pandang sendiri. Jadi kalau saya ditanya kenapa kok mahasiswa yang mahasiswi yang pakai jilbab hitam menarik, ya tentu cara saya melihat berbeda dengan kalau Pak Bunyamin ditanya. Jadi cara pandang ini tergantung pada perspektif ketika dia melihat sebuah naskah atau sesuatu. Jadi kalau saya katakan kenapa menarik Labangkara ini, yang pertama karena agak jarang disebutkan. Yang kedua, menariknya karena orang menganggap ini ilmu dalam. Ya, kalau dia jarang, kenapa tidak kita sebarkan? Kalau dia dalam, kenapa tidak kita dangkalkan? Ya, sehingga orang tidak merasa takut ya dengan naskah. Kalau dari segi substansi atau teks yang disampaikan oleh hampir seluruh naskah Sasak itu semuanya adalah teks tasawuf, teks sufisme, selain teks-teks yang sifatnya ilmu pengetahuan. Selebihnya merupakan teks tasawuf, walaupun genre yang digunakan macam-macam. Labangkara ini naskah dengan genre gurita. Kalau bahasa kerennya novel, kalau bahasa klasiknya roman. Jadi, nah kenapa enggak kita ceritakan saja roman ini? Kenapa enggak kita buka saja novel ini?